Sekarang gua lagi mau unboxing 2 paket yang baru tiba hari ini. Hari Senin baru sampai nih paketnya tuh. Dibeli hari apa sih nih? Tanggal 7 gua belinya. Bareng nih belinya. Dikirimnya tanggal 8, sampainya sekarang tanggal 10. Tanggal 10 baru sampai. Karena kebentur sama weekend ya. Jadi Senin baru dikirim semuanya. Salah satunya paketnya adalah iPhone 15 Pro Max 512 GB Blue Titanium warnanya. Ini packingannya kayak gini. Gua beli di official store, marketplace-nya Shopee, dikirim lewat JNE reguler. Paketnya beginian. Tapi sebelumnya kita jangan unboxing iPhone dulu ya. Kita kasih warming up dulu, pemanasan. Jadi ini paketnya apa ya? Gue beli di Shopee juga, marketplace-nya Shopee. Sellernya nih JC Toy, berarti ini mainan ya. Dikirim dari Tangerang. Gue beli di tanggal 7, dikirim tanggal 8. Di 7 tuh ini ada invoice-nya ya. Gue print karena HP-nya semuanya gue pakai buat live. Gue live di TikTok, Facebook, Instagram sama YouTube. Jadi HP-nya 4-4-nya gue pakai nih. Gue live-nya pakai iPhone 13 Pro. Itu ada di Instagram. Terus Facebook tuh pakai Oppo Reno 11F. Terus TikTok gue pakai Huawei. Nggak tahu gue seri berapa, itu Huawei 1 jutaan. Dia tuh tab, modelnya tab 14 inch. Terus 14 berapa? 17 ya. Gede nih, tapi gua horizontal ya. Terus sama gua pakai satu lagi di iPhone 7. Jadi Instagram, Facebook, TikTok sama YouTube ya. Di YouTube itu yang iPhone 7. Jadi handphonenya gua pakai semua. Jadi gua udah print di sini invoice-nya. Invoice belanja gue ada 2 ya, bolak-balik. Jadi biar gue tahu juga pesanannya apa aja. Nah, ini tuh yang ini gue belinya tanggal 7. Terus dia gagal pick up di tanggal 7. Ada keterangannya gagal pick up. Ini kirimnya Gente ya. Terus dia pakai kurir pick up kan. Nggak di pick up. Terus tanggal 8 baru di pick up. Tanggal 8 tuh hari apa sih? Hari Sabtu ya. Akhirnya tuh barangnya hari ini baru sampai tanggal 10. Karena kebentur hari Minggu, hari libur. Jadi nggak kekirim ya. Baru sampai hari ini. Jadi ada 2 paket hari ini sampai ya, sama iPhone 15 Pro Max. Jadi gua unboxing yang ini dulu sebagai pemanasan. Ini dikirim dari Tangerang, sellernya namanya JC Toys, marketplace-nya Shopee. Terus kalau toy kan berarti mainan, yang gua beli mainan ini. Gua iseng-iseng aja beli mainan. Terus mainannya ada 7. Ternyata gue beli satu model mainan, gue beli semua warna. 7 warna gue langsung beli 7 warna. Satu mobil, gue beli mobil mainan, beli satu varian dengan 7 warna. Gue borong aja semuanya warnanya. Nah, ini dia udah dikirim nih dengan nama produknya semua ada di sini. Harganya tuh satunya Rp7.197. 7.200 lah. Satu itemnya. Satu mobil. Mobilnya nggak ada dapat box ya. Di sini ada keterangan tidak dapat box. Terus gue beli 7 ya. Total pesanan 2 sekitar Rp42.959. Itu sudah dipotong sama diskon ongkos kirim. Ongkos kirim gue free ya, nggak bayar. Terus pakai voucher Shopee. Karena gue belinya live ini. Jadi ada kepakai voucher Shopee
7.200 sama voucher toko ada 984 rupiah. Nah, ditambah biaya penanganan sama biaya layanan lah ada 2.000 lah. Jadi total tuh 43.000 lah. Kita anggapnya 43.000 bagi 7 sekitar 6 ribuan, masih murah ya. Mana kalkulator gue? Jadi masih sekitar harga segitu loh. 42.959 bagi 7. Gue belinya 7 warna. Jadi satunya 6.377 rupiah. Oke. Jadi satunya 6.137 rupiah. Karena sudah dipotong sama voucher Shopee yang live sama voucher toko. Voucher toko cuma 900 rupiah, cuma 100.000 lah. Jadi harga aslinya 7 ribuan jadi cuma 6 ribuan karena udah dapat voucher. Per itemnya jadi potong 1.000. Oke, kita sekarang unboxing ya. Ini mainan. Hobi gue tuh unboxing sama packingin. Kerjaan gue cuma packing barang sama unboxing doang. Lihat dulu ini segel-nya masih utuh ya. Masih dalam punyanya apa? Seller. Tidak gua ganggu gugat, masih dalam keepingan semuanya kayak punya seller ya. Packingannya masih utuh ya. Kiri, kanan, atas, bawah, belakang. Oke, gua gunting ya. Ini gue beli mainan nih. Ini dia packingannya gue kasih tahu dulu, dia pakai bubble. Lumayan bubble nih, mungkin satu helai ya. Satu bubble kayak gini. Ini bubble. Dia mungkin satu helai ya. Soalnya ini kan lumayan, jaraknya juga lumayan sekitar 20 cm tingginya. Jadi mungkin satu helai aja dia kasih dengan lebar, dengan panjang segini. Dengan panjang 30 cm. Jadi dia bubblein ya. Cuman ini sekarang kita yang buka tuh bubble-nya. Ini tuh bubble ya, bukan plastik ya, bubble. Bubble wrap ya. Ini ternyata dia ada kardusin ya, dia pakai kardus ya. Kardus. Ini kardus khusus buat packing doang, bukan kardus dari mainan. Ada 2. Ada 2. Ini kosong ya. Sudah kosong. Bubble wrapnya udah kosong ya. Jadi ada 2 kardus. Ada 2 dus. Kita buka dulu yang coklat ya. Buka yang coklat. Sekarang ganti ke cutter. Tadi pakai gunting, kita ganti ke cutter. Soalnya kardus enakan pakai cutter. Sudah kebuka, kelihatan kan? Nah, mobilnya kayak gini, gue beli. Lah kok warnanya sama? Mobilnya kayak gini gue beli. 1, 2 ini warnanya sama, padahal gue di invoice dan di keterangannya gue udah minta dengan warna yang berbeda ya, dan gue kliknya juga variannya juga berbeda semua nih. Tuh, warna merah, warna orange, warna hijau, warna merah jambu, warna biru, warna hijau yang apa? Lumut itu. Ada 7 warna, harusnya dia kasih 7 warna. Sekarang dia udah mengecewain nih, kasih warna yang sama. Ada 2 biru nih. Tuh. Ada 2 warna biru. Ini warna ungu. Warna ungu. Udah 3 ya. Ini warna orange.
Ini gua belinya cuma 6.100 rupiah. Mainan anak-anak, mobil-mobilan. Udah dapat 4 ya. Gua belinya 7. Kardus berikutnya. Yang tadi ada 4 ya. Loh. Kok kayaknya dia kasih gua lebih ya? Ini ada merah lagi. Tadi kan orange, ungu, biru 2. Ada 4, 5 merah. 5 merah. 6 kuning. 6 kuning gua beli 7 ya, 7 warna ya. 6 kuning. 7 hijau. 7 hijau. Terus kayaknya dia kasih gua bonus nih, warna ungu. Ungu tua. Jadi gua ada dapat 8 ekor nih. 8 pieces. Ini apa mainan, gua cuma beli 7 deh, 7 warna. Dia kasih gua 8 warna. Berarti ini benar, ini yang biru yang double itu bonus. Mungkin ya bonus ya, mungkin karena nggak nyala ini katanya bisa nyala. Jadi gue dapat bonus ini. Bonusnya satu pieces warna biru. Nih, warna pink ya, bukan ungu ini, pink 1. Warna kuning 1. Warna hijau 1. Warna ungu 1. Udah 4 ya. Biru 5, 6, merah, terus orange 7. Terus dapat satu lagi bonus biru. Jadi ada 8. Nah, birunya ada 2 kan? Gua kirain tuh kenapa dia kasih gua biru ini ada 2, padahal gua kan beli variannya kan beda warna semua. Gua beli satu mobil ini, gua beli semua warna yang dia punya. Jadi semua warnanya gua klik. Satu-satu gue masukin ke keranjang. Jadi gue beli biru, gue masukin keranjang 1. Hijau gue masukin keranjang 1. Masukin keranjang, gue gak tulis di keterangan produk. Misalnya gue beli kayak gini 1, gue tulis minta 7 warna yang berbeda, enggak. Terus kuantitinya 7, enggak. Masih masukin satu-satu. Gue udah masukin semua warna satu-satu. Dan gue cuma ada 7 warna. Ternyata dia kasih gue 8 ekor deh kayaknya. Tuh, bonus satu lagi. Sedangkan di invoice tuh 1, 2, 3, 4, 5 cuma sampai 7 doang. Tuh. Dia kasih gua 1 bonus sama sellernya. Besok gua beli lagi lah. Jadi kalau misalnya dengan harga 42.000 bagi 8 berarti cuma 5.250 doang. Satu pieces ini cuma 5.250 rupiah satu piecesnya. Jadi lebih murah lagi. Entar besok gua beli lagi. Nah, nanti kalau bisa dijual juga kan, kalau kalian mau jual ini bisa ya 12.500 atau 15.000 ya, masih ada yang mau beli lah. Jadi gue beli ini harganya cuma 5.250 rupiah, yang harganya aslinya 7 ribuan, terus gue pakai voucher Shopee jadi 6.000 lebih, terus gue kan dikasih bonus 1 pieces. Nih bonusnya. Gue kirain ini tuh kenapa dia kasih warna yang sama, yang double kayak ini jadi 2. Pas gue buka yang kardus pertama, ternyata dia kasih gue ini sebagai bonus. Jadi yang harusnya gue beli 7 warna berbeda, dia kasih 8 pieces dengan satunya double warna, yaitu warna biru ini. Terus ini katanya kan bisa di pullback ya, terus dia bisa gerak ya. Kok nggak gerak ya? Wah, ini macet nih. Ini tuh ternyata tuh yang biru ini beda. Oh iya. Yang warna-warna kayak gini ya, warna satu warna terus dia nggak ada shocknya ya, nggak ada pernya, itu tuh agak macet dia. Barangnya tuh agak macet. Dia tuh kalau kita pullback tuh nggak mau gerak. Tuh, kita tarik mundur tuh nggak mau gerak. Kita majuin juga nggak
ya macet-macet gitulah. Kayak ada yang stuck gitu loh. Nggak mau, rodanya tuh nggak mau berputar. Kekurangannya dia di sini, dia tuh nggak bisa jalan. Dengan keterangan produknya tuh bisa jalan. Terus apa? Ada videonya ya, videonya pas gue beli itu dia juga bisa jalan, Cuman ya kekurangannya dia memang nggak bisa jalan. Jadi tuh ini tuh cuma buat kayak pajangan aja, kalau nggak ya buat kita gini aja tuh. Buat anak-anak kecil kalau main kayak gini aja. Dia tuh kalau kita tarik ke belakang gini tuh nggak bakalan jalan, nih nggak gerak tuh. Tapi kalau yang ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau yang warna kayak gini ada 4 juga. Ini tuh bisa agak gerak dia. Tuh, rodanya bisa agak gerak dia. Karena dia geraknya tuh ada pernya di sini tuh, ada pernya. Bedanya di sini dia ada per. Di sini dia ada per. Jadi itu ini tuh bisa gerak. Ya, rodanya agak gerak gitu. Tuh. Kalau kita mundurin nih. Nah, dia bisa gerak. Jadi yang ini bisa gerak. Yang ada pernya ini bisa gerak. Jadi ada 4 yang bisa gerak. Dan ada bunyi juga dia pas kita tarik mundur. Jadi yang warna hijau, orange sama ungu dan merah ini tuh bisa gerak. Dan dia kalau kita pull back itu juga kita tarik mundur juga berbunyi dia. Nah, ngeng. Jadi ada suara mesinnya. Mesin pull backnya. Dan kalau kita pull back dia jalan. Tapi jalannya ke belakang. Bisa sih kalau kita depanin, cuman kita harus gimana ya, harus bantu dia ke depanin. Tapi kalau yang satu ini, yang mode-mode gini tuh nggak bisa gerak sama sekali. Bisa sih, cuman ya bantu gerak. Karena rodanya tuh nggak gimana ya. Pullbacknya yang pasti nggak jalan. Pullbacknya yang pasti yang warna yang kayak gini itu ada 4 pieces tuh, dia pullbacknya nggak gerak. Sedangkan yang ada pernya itu pullbacknya masih bisa jalan, masih bisa ditarik mundur. Yang ungu masih bisa ditarik mundur, sedangkan yang pink itu tuh nggak bisa. Dia tuh model-model hanya pajangan aja, kalau nggak ya paling cuman kita gini aja, gini. Bunyi juga sih, cuman nggak begitu kenceng. Kalau yang ungu kan bunyinya kan kenceng, gimana sih? Nah, bunyi gesekan pullbacknya ini kayaknya. Iya, di bagian belakangnya nih kayak ada suara-suara mesinnya gini. Jadi ada 4 ini. Ada 4 yang ada pernya itu bisa berbunyi dan bisa di pullback walaupun dia tidak bisa berjalan dengan lancar, mesti kita bantu juga. Terus ada 4 ya. Yang ada pernya yang agak bagusan tuh ada 4. Terus yang kurang bagus itu yang nggak ada pernya, di sini nggak ada pernya. Ini kan ada per, yang merah kan ada per tuh, ada per nih. Dan tinggi juga lebih tinggi yang ada per. Jadi yang nggak ada per tuh ada 4 juga. Dengan sebenarnya ada 3 ya, satunya dia kasih bonus. Jadi birunya itu jadi double. Jadi ini tuh ada 4 pieces juga. Kalau untuk pajang-pajang di kamar juga bagus nih. Oh ya, warnanya kan warna-warni. Jadi pajang-pajang aja di kamar ini harganya cuma 5.000-an lah. Ya anggap aja 6.000 lah, 6.200 lah ya. Karena dia kan sellernya ada kasih gua satu ini gratis. Gua beli 7 pieces, akhirnya dikasih 1 free. Jadi itu gua dapat 8 pieces. Gua dikasih 8 pieces. Yang harusnya gua beli 7 pieces, gua dikasih 8 pieces. Bonusnya yang biru jadi double.
Jadi hitung-hitung gua belinya tuh satunya tuh jadi 5 ribuan. Dari harganya tuh 7 ribu, dipotong dari Shopee, pocong dari Shopee Live kan gua beli, potong vouchernya, terus dikasih bonus satu. Jadi gua kurang lebih satu piecesnya tuh kurang lebih 5 ribuan lah, 5.250 lah. Gua beli 7 pieces dikasih 8 piece, itu bonus dari sellernya. Jadi untuk produknya ya kayak gini lah. Kita nggak bisa mengharapkan yang lebih bagus lagi karena ini harga kan barang murah. Berharapkan apa dia bisa jalan cepat atau apa ya nggak bisa karena ini barangnya nggak bisa jalan. Ternyata yang barang yang ini yang nggak ada per ini, ada 4 pieces ini nggak bisa jalan sama sekali. Kalau maupun jalan kita harus bantu dorong. Jadi ini tuh nggak bisa jalan. Kalau di videonya dia bisa jalannya juga kenceng juga gue lihat. Makanya gue tertarik, wah lucu juga ya gue bilang. Oh ya udah gue beli aja semua warna, gue pikir gitu kan. Ternyata sampai ke sini kita pas review produk kan kelihatan ini bahannya semua plastik ya. Bahan semua plastik ya, bahan seperti mainan biasa ya. Seperti mainan pada umumnya yang harga-harga murah lah, harga-harga terjangkau lah. Yang biasa kalau di pinggir jalan ya saya tahu kayak lagi di Car Free Day itu kan ada pinggir-pinggir jalan ada abang-abang lagi pamer-pamer barang model-model begituan lah. Ya kalau di Jakarta banyaknya di Pasar SMK, kalau enggak di mana sih di daerah Jatinegara sana juga ya. Ya, itu banyak di situ. Kalau untuk jual mainan kayak ginian ya. Biasanya di tepi-tepi jalan mereka tuh lagi pajangin. Nah, ini model-model beginian. Jadi kalau kita mengharapkan lebih bagus dari produk yang bahannya stainless ya nggak mungkin. Bahan stainless ya kayak gini ya minimal 50.000 ke atas. Sedangkan ini kan cuma 5.000 6.000 rupiah. Bahannya plastik. Terus dia nggak jalan juga. Kalau kita mau jalan ya kita mesti beli barang yang lebih bagus karena dia tuh di sini ternyata nggak ada mesin pullbacknya. Ada sih kayaknya cuman ya apa sih nggak tahu lah. Dia bunyi juga cuman ya pas gua tarik mundur gua pullback nggak mau gerak dia diam aja. Jadi kalau kita mau bantu dia gerak ya kita dorong ya boleh lah. Ini cuman buat pajangan atau buat ya pajangan di kalau kalian punya kantor kan, maksudnya kalian kerja di kantor ya pajang di depan meja aja. Nah, kan lumayan juga, orang juga nggak tahu ini harganya cuma 5 ribuan loh. Gue makanya beli, gue sebenarnya belinya tertariknya pas demonya di video itu bagus banget. Dia bisa naik lagi gini. Wah keren banget. Tapi tuh ternyata tuh di luar ekspektasi. Ternyata barangnya tuh nggak ya kayak gitulah. Barang murah lu harapin kayak gimana. Jadi video mungkin itu video barang original mungkin ya. Barang yang dengan bahannya stainless. Dia videoin itu video juga bukan video lokal ya, itu video dari China kayaknya. Jadi orang China itu videoin, terus dia pasarin produknya, mungkin kayak gitu. Jadi dia video tuh bukan video barang ini, tapi video sampelnya dia. Mungkin sampelnya bahannya apa stainless, mungkin atau bahan besi, maunya model-model ya bukan bahan plastik lah. Ini kan sedangkan ini bahan plastik. Jadi biasanya mereka keluarin sampel tuh mungkin ya bagus-bagus punya. Jadi video juga dibikin keren ya biar orang kan wah bagus banget ya. Ternyata sampai di sini sampai ke pembeli itu ternyata tuh wow di luar ekspektasi. Tapi kita nggak bisa mengharapkan lebih juga karena barangnya murah. Masa mau beli ini dengan harga 5.000 mau dapat barang stainless kan nggak mungkin. Nah, jadi kita kadang mau pikir juga wah masa cuma 5.000 tapi barangnya bagus banget kayak gitu kan nggak mungkin juga. Jadi gue beli ini juga ya kalau memang barangnya nggak begitu bagus ya nggak apa-apa lah, gue bisa pajang aja gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengharapkan lebih ya untuk harga 6.000 lah ya, 6.000-an lah ya. Dia jual sih sekitar 7.100 rupiah. Sedangkan gue belinya kan dapat voucher sama dia kasih bonus lagi satu. Ya hitung-hitung 5.000 lebih lah. Jadi masih tetap worth it sih kalau gue pikir ya. Tetap masih masuk akal lah dengan harga segini ya. Oke sih barangnya, produknya sih oke. Dia emang agak-agak kasar dikit tapi ya nggak apa-apa. Ini juga
nggak ada yang reject, yang pasti tuh nggak ada yang reject. Terus ya tuh kualitas juga ya jangan bilang terlalu bagus dan jangan bilang terlalu jelek juga, jadi lumayan lah. Tapi dengan harga gini itu juga wow banget. Harganya murah. Ini kalau kita misalnya mau jual di abang-abang mungkin ya di tepi jalan ya, lagi jual mungkin sekitar 15.000 satu piece ini. Dia pajangin di yang biasa di tepi jalan tuh, paling satu bijinya 15.000. Jadi ya kalau kita beli seharga 6.000 ya oke lah. Terus dari sellernya gue suka juga dia karena packing pakai kardus. Sedangkan ini kan dia nggak dapat box. Ini tuh kosongan, nggak dapat box sama sekali loh. Nggak, bahkan plastik aja dia nggak kasih. Nah, tapi dia kasih ada di packingnya pakai kardus ya. Jadi setidaknya tuh aman sampai ke tangan kita tuh aman karena tuh nggak. Soalnya ini bahan plastik kan resikonya kan gede, ini kalau kebanting ini pasti pecah ini. Tuh rentan banget. Jadi gua dapat ini dengan harga 5 ribuan ya hoki banget ya. Udahlah, biarpun nggak bisa begitu jalan ya, tetap kita bantu jalan. Udah tuh, tetap kita bantu jalan. Kalau kita tarik mundur tuh nggak jalan, sedangkan di videonya tuh tarik mundur tuh jalan, sedangkan ini nggak jalan. Jadi gua dapat 8 ya, udah gua simpen nih. Oke, sekarang kita unboxing menu utama. Notisnya non-returnable and non-refundable katanya. Mohon periksa kembali kesesuaian barang yang Anda terima dengan barang yang Anda pesan sebelum membuka segel produk. Jadi tetap ini dibuka ya unboxing ya. Cuman jangan buka segelnya katanya. Apabila terdapat komplain mohon ajukan sebelum 24 jam dan sediakan video unboxing. Itu yang paling penting tuh video unboxing. Jadi kenapa kita tuh perlu video unboxing ya, salah satunya itu buat klaim garansi. Untuk apa? Kalau misalnya kita belanja online kan, buat misalnya Tokopedia kita bisa ajuin ke pusat resolusi, kita klaim. Dan mungkin akan dialihkan sama pihak Tokopedia, maksudnya mereka mengambil alih katanya untuk memproses barang kita karena kita klaim. Untuk selama ini sih gue jarang ya klaim ya. Gue belum pernah klaim masih ada masalah dengan beli barang. Tapi kalau selama gue jualan, gue sering kena klaim. Mungkin ada sebagian barang ya dia pembeli itu nggak baca keterangan produk. Jadi dia kirain barangnya kurang, ternyata gue suruh baca keterangan produk lagi, gue screenshot dan gue kirim bukti ke, misalnya gue jual di Tokopedia, gue kirim ke bukti ke Tokopedia dan Tokopedia akhirnya memenangkan gue karena di screenshot di keterangan produk udah jelas ada barang yang tuh memang udah ada barangnya itu memang nggak ada punya, jadi pembeli itu nggak teliti. Nah, kesalahan pembeli di situ juga. Jadi dia nggak nanya, nggak chat barang ini lengkap nggak, ada ini. Nah, ternyata ada satu barang tuh memang nggak dikasih. Nah, jadi itu kesalahan pembeli juga ya. Jadi ada beberapa pembeli tuh suka klaim di pusat resolusi karena dia merasa tuh dia benar, ternyata dia salah. Akhirnya yang menang ya penjual karena dia tidak membaca dari awal dan tidak menanya. Oke ya. Ini gua belinya di Digimap. Gue belinya di Shopee, dikirim pakai reguler JNE. Ini gue belinya iPhone 15 Pro Max 512 GB Blue Titanium. Gue beli di Shopee. Belinya sama Official Store. Kita lihat inboxnya, invoice-nya. Oke, gue dapat voucher toko 1,5 juta. Terus gue dapat voucher Shopee 300.000 cashback. Tapi itu setelah paket diterima di pesanan selesai. Setelah pesanan selesai gue baru dapat 300.000 koin. Jadi ini gue hitung-hitung tuh murah banget. Kalau kita beli di toko resmi official store di offline, di toko-toko di mall gitu,
contohnya Erafone atau iBox ya, harganya itu masih normal di 28 juta atau 27 juta 27 juta 999.000, 27 juta di triple 9. Sedangkan kita beli di Gmap dia tuh potong 250.000. Jadi 27 juta 750.000 atau 27 juta 749. Terus free ongkir kan 9.000 ya, dipotong free ongkir karena pakai Shopee punya. Terus dapat voucher toko 1,5 juta. Voucher toko tuh 1,5 juta. Jadi itu biaya penanganan 2.000 karena gue pakai sistem transfer bank. Jadi dapat penanganan 2.000 rupiah cas ke marketplace. Terus biaya layanan marketplace juga 1.000. Jadi total tuh 26 juta 252.000. Nanti gue dapat cashback lagi 300.000. Jadi tuh sekitar 25 juta 952.000. Sedangkan harga di toko offline 27 juta 999.000 kan. Jadi ada selisih di antara ini tuh sekitar 2 juta 47.000. Selisihnya 2 juta 47.000 loh. Harga sama-sama resmi dengan harga toko offline. Jadi ini ya invoice-nya ya. Ini paketnya. Jadi gue sekarang unboxing ya. Sekarang gua unboxing nih. Paketnya masih utuh. Ini stiker juga apa? Resinya dia masih kayaknya nggak ada yang ganggu gugat ya. Masih tempelan asli dari seller. Dia pakai stiker ya. Oke. Yang dia keterangan dia suruh unboxing ada. Ini dia pakai plastik putih ini. Plastik putih, ini plastik ya, ini plastik yang sekali kita buka, kita lem apa, tinggal ambil apa, tinggal ambil sealnya terus tinggal lem punya. Tapi dia warnanya putih ya. Terus ini di dalamnya tuh ada bubble, dalamnya ini ada bubble nih, tebel nih, mungkin 1 helai juga, tapi dengan apa panjang segini. 1 helai juga. Cuman bubble warna apa gua belum tahu ya, karena dia masih utuh ini ya. Coba kita lihat ya, masih utuh ya. Belum gua apa-apain loh. Dia kirim pakai JNE nih. Gua beli tanggal 7. Gua beli tanggal 7 dini hari. Tanggal 8 tanggal 9 pagi dia baru kirim. Tanggal 8 malam sih, tanggal 9 pagi baru sampai ke gudang JNE. Dan tanggal 10 ini baru dia kirim ke gue. Ini sekarang gue unboxing ya. Paketnya kecil kayak gini, kecil doang. Orang nggak tahu nih apa barangnya tuh isinya apa. Soalnya barangnya kecil banget. Tuh, ringan lagi. Kemarin gue beli yang Oppo Reno 11 Oppo Reno 11F. Gue masih ada packingannya ini, kayak gini nih, di bubble sama sellernya, kayak gini tuh, ada video unboxing kan. Ini gue beli di Blibli kemarin, tuh. Gue buka, kemarin gue buka kan, bubbleannya keluar dusan handphone, udah. Sekarang ini kita coba unboxing ya. Tetap pakai gunting lah ya, pakai gunting paling oke. Gua ambil yang paling ujung aja. Nampak bubble-nya ternyata bubble warna putih ya, bukan bubble warna hitam. Bubble-nya warna putih. Kita kayak buka baju aja kayak gini. Buka celana.
Bubble warna putih melapisi kardus handphonenya. Masih utuh. Yang gua nggak habis pikir tuh, dia kenapa nggak nyalain JNE Yes ya, yakin esok sampai, sedangkan dia nyalain cuman JNE reguler. Jadi gua beli tanggal 7, dikirim tanggal 8 tuh, sekarang tanggal 10. 2 hari loh gua nungguin, 3 hari loh kalau hitung tanggal 8-nya. Jadi kalau misalnya dia tinggal kirim tanggal 8 dengan JNE yang Yes ya, dia sellernya nyalain yang JNE Yes, mungkin tanggal 9 gua udah terima, biarpun itu hari Minggu. Nah ini ya karena hari Minggu dia pakai reguler ya nggak dikirim sama ini. Sedangkan ini kita beli handphone, bukan beli kacang tanah, kacang goreng. Tuh, udah ya bubble ya. Ini gue buka lagi bubble. Jadi ya gue deg-degan juga kemarin. Tadi gue nungguin terus loh. Paket gue nih udah datang belum dari JNE nih. Cuman paket JNE kan cuma satu. Yang tadi kan pakai JNT yang mainan. Jadi gue hari ini cuma terima 2 paket. Ringan banget ya barangnya ya. Lebih berat Oppo Reno 11F loh. Ini beratnya cuma 220 gram loh kalau nggak salah, 224 ya. Berat handphone iPhone 15 Pro Max. Berat, ringan banget ya. Gila bener ya. Gue baru pertama kali lihat dusnya nih. Nih gue baru pertama kali lihat dusnya nih. Deg-degan juga gue. Gila tipis banget, gengs. Tipis banget. Ada isinya nggak nih? Takutnya nggak ada isinya juga. Tipis banget nih. 2 kali guntingnya gue kali ya. Iya, duanya gunting gue loh. 3 lah. 3 guntingnya gue loh. Gunting gue satu lagi mana ya? Gue ada 3 tuh gunting. Tuh, 3 guntingnya gue loh. Tipis banget. Enggak lah, 2,5 doang nih. Tuh, tipis banget. Gila. Tipis banget ya. Coba lihat. Tiga guntingnya gue nih, ketebalannya. Ukur dulu. Cuman 3,2 cm doang loh ketebalannya. Ketebalan dusnya cuma 3,2 cm. Ketebalan dus. Ini dusnya doang loh. Barangnya ringan banget nih. Kalau nggak salah ya setahu gua tuh barangnya cuma beratnya 224 gram ya. iPhone 15 Pro Max. Ringan banget. Gua sering pegang juga, biasa ke store kayak ke iBox itu, gue pergi lihat, gue pegang-pegang dulu, pegang nih kapan kebeli ya, gue cuma pegang-pegang doang, pas kan yang buat dummy itu, bukan dummy sih, buat kita kasih ke customer lihat aja gitu, atau tutorial kayak gitu kan, gue lihat aja, kapan kebeli ya, tiap hari kalau ke mall gitu, gue cuma lihat doang, kapan kebeli ya, barangnya tipis banget, ringan banget nih barangnya, ini masih kartusan loh. Dan masih segel sih ya, kita lihat ya. Masih segelan. Segelnya atas bawah dia. Segel iPhone sekarang tuh atas bawah, nggak tahu iPhone 15 kayaknya kemarin gua masih beli yang 13 masih kayaknya nggak, cuma bawah doang atau atas ya, nggak tahu lah. Gua jarang beli handphone. Tuh, masih segelan ya. Tingginya dus 18 cm dengan panjang 10 cm 9,8. Ketebalannya lebarnya 3,2. Ini barangnya. Ini barangnya. Sekarang kita buka ya segelnya ya. Ini di sini dia ada keterangan ya.
Coba kita baca dulu ya sebelum kita buka ya. Sehingga kalau takutnya kita kalau udah buka unit yang sudah aktivasi tidak dapat dikembalikan. Unit yang sudah aktivasi tidak dapat dikembalikan. Dia tulisnya gitu. Salah satu yang ya maksud yang kita garis bawahin. Kalau kita udah aktivasi, kalau kita udah buka apa ya? Buka handphonenya kita udah on. Nah, itu salah satunya udah nggak bisa diklaim garansinya. Dia bilang gitu ya. Jadi kita sekarang buka. Segelnya ada 2 ya. iPhone 15 Pro Max 512 GB Blue Titanium. Coba gua baca dulu bener gak? iPhone 15 Pro Max design by Apple in California. Warnanya mana sih? Oh, ini ada iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512 GB. Bener ini, udah bener ini. Udah benar nih. Jadi sekarang kita unboxing. Apa buka segel? Biar kelihatan semua, gua munduran aja. Buka dari bawah deh. Tuh, buka bawah. Segel bawah. Segel atas. Di atas bawah segelnya. Dan dia kalau iPhone sekarang dia nggak ada diplastikin ya. Nggak ada segel plastik ya. Nggak kayak dulu kan masih ada segel plastik. Sekarang udah nggak ada segel plastik. Gue lihat orang unboxing juga nggak ada segel plastik. Jadi kayak gini, udah nggak ada segel plastik. Kalau kemarin gue beli yang itu repacking punya yang Oppo Reno itu masih disegel kembali sama sellernya, segel plastik. Nah, oke, ini lanjut ya yang atas ya. Udah buka 2 loh, udah buka segel 2 lah. Jangan aja nanti gua buka tahu-tahu handphone Cina lagi yang itu yang HDD ya. Apa sih yang handphone KW itu? Yang mirip banget itu. Jangan bilang handphone KW lagi. Aduh, gua udah pusing tadi. Makanya kita buka dulu. Terang Blue Titanium. Blue Titanium. Kita lihat ya. Masih ini. Oke, kita coba lihat isinya ada apa aja. Ini kabelnya. Wah, kabel beginian ya. Gua nggak punya lagi. Kabelnya sekarang bagus ya. Dia apa nggak kayak kabel pada umumnya lagi yang masih halus-halus gitu loh. Tuh. Sorry. Nggak kayak kabel yang nih. Kabel pada umumnya tuh. Kabelnya beda loh. Dia kabelnya ada agak-agak kasar, ada serat-seratnya gitu. Ini juga pertama kali gue lihat kabel beginian. Gue belum pernah lihat ya. Kabel yang terbaru dia. Dan ini sih Type C deh. Iya, ini dua-duanya Type C nih. Depan dan belakangnya. Yang ke charger sama yang ke handphone, dua-duanya Type C loh. Gila, gua nggak punya lagi. Ini enggak sih chargernya? Oh iya, bisa. Ya bisa. Ya, Type C ini. Jadi ini punya gue ya. Jadi cuma dapat kabel data. Kabel data original ini ya. Type C. Terus untuk kualitas kabelnya ini kayaknya lebih bagus deh. Ini ya lebih kasar. Jadi tuh kayaknya lebih gimana ya? Nggak kayak sebelumnya. Kayak yang sebelumnya kan dia lebih halus dan lebih
kayaknya punya gue banyak yang gompal-gompal tuh, udah pada pecah kayak gini, terus udah pada putus-putus loh. Itu ini mungkin lebih bagus ya, menurut gue mungkin lebih bagus dari segi dia gimana ya, segi kualitasnya kelihatan sih lebih bagus, segi kualitasnya kelihatannya lebih bagus menurut gue ya, dibanding yang ini. Gue kabel gini gue udah beli banyak loh, sering putus kadang di sini-sini ya, ujung-ujungnya kadang kita cabut kan, aduh asal cabut aja, kadang nggak kepegang ininya, ini aja udah pada pecah. Ini kabel lama gue ya. Nah, menurut gue ini kabelnya lebih bagus dibanding kabel edisi sebelumnya, seri-seri sebelumnya, karena dia lebih ada serat-seratnya lebih kasar gini, terus dia Type-C ke Type-C colokannya nih. Terus ini kita lihat ininya kosong. Ada apa aja ini kosong? SIM card ejector, ada SIM card ejector, SIM ejector. Terus apa lagi nih? Buku manual lah, buku manual. Kertas manual ini, kertas saya kecil banget. Terus iya masih di kertas manual. Oh, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya, ada bahasa Indonesia ini. Ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dia, buku manualnya. Kertas manualnya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. SIM card ejector sama ada stiker Apple warna putih. Tuh, apelnya udah digigit nih, jadi warna putih dia. Ada stiker. Seperti biasa, hadiahnya gitu-gitu terus. Cuman dapat kabel data ya, nggak ada chargeran ya, nggak ada inian, nggak ada beginian, makanya boxnya juga kecil ya, tipis-tipis, dia nggak dapat begini ya. Kalau kalian belum ada yang Type-C, beli nih, kalau nggak salah 449.000 kalau nggak salah, bisa beli di official store. Beli aja di official store menurut gue sih, daripada beli di toko handphone biasa. Beli di official store aja. Bisa beli offline maupun online di official store. Kalau kalian belum punya, bisa pakai yang ini. Maksudnya bisa beli yang beginian, Type-C ya. Tuh. Udah bisa. Udah gue cobain punya gue. Jadi dapat SIM card ejector, buku manual Indonesia dan Inggris, terus sama stiker Apple warna putih. Sama kabel data. Oh, udah gitu aja. Terus untuk unitnya kita coba cek ya. Ini kalau kita nyalain, berarti otomatis sudah aktivasi ya. Coba lihat produknya dulu, apakah ada cacat atau enggak. Gila, biasanya beda ya sama yang 13. Oh gila, keren banget. Ini ada action button, fitur dia yang terbaru. Dia pakai ini sih sebenarnya, harusnya kalau di iPhone 13 atau 14 ya itu masih di apa yang buat silent gitu loh. Tapi bisa digunain juga. Nah, ini salah satu kelebihan keunggulan seri 15 ya, di action button sini. Di atasnya volume. Terus ini kalau gua cek sih kok dia nempel keringat ya. Warna birunya oke. Selama ini sih kiri kanan atas bawah sih oke ya. Ini Type-C ya, bener ya. Ada di sini ada Made in China stiker Apple-nya ini. LED flashnya oke. Kameranya 3 bener ya. Keringatan gue pegang begini aja, keringatan loh. Oke, kita buka ya.
Buka, buka, buka. Neteng. Bisa bercermin nih. Ini mau gak mau karena belum ada screen guard ya, screen protector atau anti gores gitu ya. Mau gak mau ya nggak tau lah, belum bisa gua bawa jalan-jalan. Paling gua belinya mungkin ya gua belinya merek Lollipoli deh. Karena menurut gue ya, kalau pakai yang selama gue pakai tempered glass ya, dari yang harga 50.000 sampai 300.000 pasti pecah terus. Jadi sampai gue udah nyerah pakai yang namanya tempered glass. Selama gue pakai di iPhone dari seri 10 sampai seri 13 tuh, pasti kalau setiap pakai tempered glass pasti pecah. Pasti kesenggol dikit pecah, senggol dikit pecah. Akhirnya gue cuma pakai anti gores biasa. Gue cuma pakai selama ini gue pakai anti gores biasa aja. Mungkin gue beli yang merek-merek yang kayak Lollipoli aja. Tahu kan merek-merek Lollipoli itu yang udah merek dari zaman BlackBerry ya. Nah, mungkin gue beli yang merek, gue langsung minta pasang di tempat aja. Bisa tolong dipasangin pakai anti gores aja, bukan tempered glass ya. Jadi anti gores biasa aja. Karena selama gue pakai tempered glass pasti pecah. Jadi gue merasa lebih rugi dibanding pakai anti gores. Jadi begitu kita kadang di saku aja bisa pecah loh, nggak tahu kenapa juga. Jadi gue udah sering ganti beberapa kali loh, selama 1 tahun tuh ganti terus. Terus gue pernah beli yang merek apa juga, U-Box atau apa ya. Nah itu ada garansinya sampai orangnya udah pusing katanya kok pecah terus. Akhirnya gue mau gak mau ganti ke anti gores biasa lagi. Karena dia sebenarnya ada garansi ya untuk tempered glass ya, untuk merek tertentu dia ada garansi selama pemakaian, dia ada kasih kita ganti beberapa kali ya. Akhirnya gue juga nyerah karena sering pecah. Mau gak mau kan pas pecah kan gue mesti nyari dia, mesti ke tempat konter dia gitu buat ganti ya. Gue juga butuh waktu kalau kayak gitu. Akhirnya dengan solusi yang terbaik ya gue ganti ke anti gores biasa aja dibanding tempered glass. Oke, kita coba aktivasi ya. Ini produknya sih selama ini sih bagus banget, nggak ada satupun yang, bahkan debu juga nggak ada ini. Cuman yang tadi yang gue bilang keringat gue tuh pada nempel nih, gue aja jadi keringat dingin. Ini bisa dipakai buat bercermin. Ini gue nyalain nih. Berarti sekarang tanggal 10 bulan Juni ya. Coba dia lihat kayak gimana masa garansinya. Kita langsung cek di masa garansi. Hello katanya. Mama ya. Nulis apa aja dia. Tuh. Kok muncul lagi? Halo lagi. Oh, jadi bahasa Indonesia. Tadi kan he. Nulis apa lagi sih? 1128. Hola lagi, bahasa Spanyol. Bisa di skip nggak sih nih? Jadi setiap negara bahasanya beda-beda nih. Geser ke atas. Oke. Oh, dia suruh kita masukin apa ya? Bahasa. Langsung connect loh. Ini abang 13 gua langsung suruh dia authenticate manually loh. Waiting for other iPhone katanya. Tuh, waiting for other iPhone. Dia otomatis loh, di iPhone 13 gua langsung berubah loh. Langsung keluar kayak gini kan. Authenticate manually.
langsung keluar kayak ginian. Hold your new iPhone up to the camera. Mana sih? Waiting for other iPhone. Posting this image in the front of your other iPhone. Oke. Jadi gua scan ini ke ini. Handphone lama ke handphone baru. Jadi ada tulisannya set up new iPhone katanya. Continue on your other iPhone. Nah, ini continue on other iPhone, dia suruh set up di sini. Ini handphone lama, finish on new iPhone. It may take a few minutes to activate your iPhone. Jadi dia butuh beberapa menit untuk aktivasi handphone kita, iPhone ini. Continue. Yang ini kok nggak gerak, finish new iPhone. Padahal ini lagi nge-live nih. Jadi keluar dia. Langsung ke Face ID dia. Face ID. How to set up Face ID. Get started. Kok nggak bisa ya? Oh, ribet ini Face ID-nya. Oke, agree. Ini gua make this your new iPhone katanya. Ya udah, continue coba. Location service. Dia softwarenya terbaru ini 17.5.1 17.51 ya. Untuk softwarenya 2,47 GB loh. Ya, masih update lagi softwarenya. Softwarenya masih update. Dia tahu ya, begitu keluarin ini ya, begitu gua jalain ini ya, terus ganti bahasa, pakai bahasa Inggris tadi, langsung dia tahu loh ini start new setup in new iPhone loh. Dia langsung tahu loh ya, kebaca ya sama dia ya. Terus yang 13 itu langsung, yang 13 Pro gua langsung dikasih tahu, dia bilang katanya ada app, coba
coba ke iPhone baru katanya, coba setup ke iPhone baru katanya, kayak gitu. Jadi dia tahu ya, kita beli handphone baru dia tahu loh. Begitu nyalain langsung dia suruh, langsung dia gituan. Belum gua masukin akun Apple loh, belum masukin akun Apple loh, tapi dia udah tahu loh. Kenapa dia tahu ya? Nah, habis itu kan dia baru suruh gua masukin akun Apple, baru habis itu Face ID segala macem kan. Nah, dia tahu loh. Kenapa dia tahu? Gue juga nggak tahu. Jadi yang pasti ini bukan handphone China ya. Gue takutnya tahu-tahu bukanya tahu-tahu handphone China. Handphone HDD katanya, kata orang itu. Kan udah keluar juga yang seri 15 punya. Handphone China yang persis mirip, cuman harganya cuma 1 jutaan. Dia mirip banget sama iPhone. Tapi seri 15 ya, udah keluar juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang beli handphone 2 juta iPhone, nah itu ya handphone Cina. Soalnya bentuk fisiknya semuanya hampir sama. Bentuk fisikannya semua sama, cuman di dalamnya beda karena kan ini kan iOS, itu kan kayaknya masih pakai Android atau pakai apa sih, nggak tahu lah. Bedanya di dalam aja. Kalau kita udah biasa pakai iPhone tuh ketahuan, itu tuh bukan iOS. Kayak gitu aja. Jadi ini tuh kenapa gue masih update lagi, ini lama banget sih. Jadi disuruh this update includes new emoji. Ngapain sih suruh update? Jadi gue disuruh update software. Dia bukan disuruh sih, dia otomatis update software. Sebelum kita masuk ke home dia ya, dia otomatis begitu gua ada nyalain yang Face ID, begitu gua udah nyalain Face ID, dia suruh lingkarin semua muka, dia masuk ke software update. Apa gua back aja ya? Tapi back keluarnya ya nggak bisa di back. Nggak bisa nih. Tetap di software update dulu. Go back, balik lagi ke tadi. Balik lagi ke update request. Jadi tetap kita harus harus ngikutin instruksi dia dari dia. Dia suruh update software ya, kita mau nggak mau update software dulu. Karena gue tadi ngeback terus, nggak ketemu nggak ada titik temu. Jadi nanti gue ke sini lagi mau nggak mau dia suruh software update terus. Jadi gitu aja terus. Jadi sampai software update-nya tuh kelar nih, 5 menit nih, 6 menit nih. Tadi gua udah coba back ya. Jadi tuh ini cuma habisin waktu kita kalau kita back tuh. Nanti otomatis bakalan balik lagi ke sini. Ngapain sih balik ke sini lagi? Soalnya kalau biasanya kan bisa kayak iPhone 7 gua nggak pernah update loh softwarenya. Biasanya gua letter aja terus nanti gua pencet aja gitu. Nah, itu masih bisa digunain. Kenapa sekarang kayak gini nggak bisa gunain? Dia suruh kita software update dulu. Kenapa ya? Tuh makin lama lagi jadi 7 menit loh. Aduh. Sedangkan gua ini WiFi ini tadi kan gua belum nyalain loh. Nggak tahu bisa nggak? Wah, gua nungguin ini lama loh. Nungguin software update doang loh. Gimana ini? Jadi begitu kita pencet back ya, nanti ujung-ujung nanti balik lagi ke sini. Tadi gua udah cobain sekali pencet ke back,
terus kau pencet lagi back, karena gua nggak ketemu titik temunya, nggak, maksudnya nggak bisa ketemu ke home ya. Back, ujung-ujung balik ke sini lagi. Dia suruh harus ikutin instruksi dia dulu, masuk ke software update dulu. Dia harus softwarenya harus diupdate dulu, katanya sih gitu. Dia ngomong ke gue nih. Wah, lama lagi nih. Tapi ini kan wifi-nya kan belum gue konekin ya. Kenapa dia bisa update? Nah, gue sekarang bingung lagi. Apa tadi yang pas gue udah connect ke handphone, apa ke iPhone satunya, yang iPhone lama yang 13 Pro itu, dia udah datanya semua apa termasuk wifi juga dia tahu lah passwordnya semuanya. Nggak tahu lah. Apakah secanggih itu, gue juga nggak tahu. Kenapa dia bisa, pertama aja kenapa dia bisa tahu gue punya iPhone lama. Langsung dia sinkron gitu loh, langsung dia sinkron loh. Ini bahwa ada lagi nyalain iPhone baru katanya, terus kita langsung sinkron gitu loh. Jadi ini handphone lama tuh pindahin data ke handphone baru. Tadi itu ada disuruh kayak gitu. Kenapa dia tahu ya? Ini masih 4 menit loh. This update introduce your new emoji. Jadi dapat new emoji buat apa? Terus transit in Apple Podcast and include other feature. Ada bug juga dia. Jadi sekarang gua nungguin ini sekitar 3 menit ya. Tadi 4 menit, sekarang jadi 3 menit. Tapi kenapa nggak begitu geraknya kok lambat banget ya? Geriginya ini muternya lambat banget. Dan gua bingungnya kan, kalau setiap software update kan harus ada punya kuota ataupun wifi ya. Ini kan belum gua konekin ke wifi loh. Kenapa wifi-nya juga udah nyala ini di atasnya nih? Apa karena tadi gua sinkron ke HP iPhone yang lama, jadi semuanya jadi otomatis. Nggak tahu lah, itu mungkin kecanggihannya iPhone ya kayak gitu. Gua juga nggak ngerti. Sedangkan gua dulu beli iPhone yang lama juga nggak ada yang kayak gitu kok. Biasanya gua juga mulai dari awal lagi, nggak ada. Maksud itu pas kita yang kemarin gua in juga, belum gua dapus kan, gua bilang bisa ambil datanya, nggak bisa katanya. Begitu gua nyalain yang ini, yang baru, nggak ada kasih tahu juga. Nah, ini udah halo lagi. Halo mulu. Ini nomor emailnya ada keluar sama serial number. Coba kita lihat ya. Model EMC 8441, United States, Kanada, Europe, Armenia. Apaan sih nih? Indonesia mana? Indonesia ada nih. Indonesia apaan ini? Jadi ini resmi ya kayaknya. Cuman ya switch to open. Tuh balik lagi kan ke software update lagi. Tuh balik lagi karena dia belum selesai update. Masih 2 menit, 1 menit. Jadi sesuai instruksi dia mengharuskan kita untuk update softwarenya dulu. Karena gue tadi udah kayak gitu kan, ujung-ujung balik lagi ke sini. Ya nggak ngerti lah. Ini masih 1 menit, tapi 1 menitnya kok lama tadi 1 menit 57 detik. Ini sudah 57 detik. Slow. Untuk kita coba lihat
ininya ya. Untuk warnanya blue ini memang kayaknya semua seri yang 15 ini, yang titanium ini, semua warnanya bagus deh. Dari yang natural, white, blue, semuanya keren deh gue lihat. Menurut gue ya, sampai yang black juga ya. Tapi menurut gue sih kalau lebih warnanya yang agak-agak aneh-aneh kan yang kayak warna biru gini. Kalau yang seri putih, hitam gitu kan udah sering ya di seri iPhone ya. Cuman memang dari segi apa? Segi warnanya ya, emang agak-agak ya namanya titanium ya mungkin ya. Lebih keren aja. Terus dia berat, nggak berat, dia ringan ya. Cuman 220, sekitar 224 gram kali, atau 230 gram lah beratnya ya untuk iPhone 15 Pro Max. Dibanding nih, itu kan masih berat seri 13 Pro aja berat loh. Terus kalau dibanding seri 14 ya kayaknya selisih sekitar berapa gram ya, 60 gram ya, lebih berat yang seri 14 kalau sama-sama Pro Max ya. Kalau untuk kamera gue belum tahu, masih banyak fitur yang masih gue harus belajar loh, terutama action button ini. Mungkin gue akan setting ke kamera kali ya, jadi begitu kita pencet itu udah kamera dia. Karena gue lebih sering pakai kamera ya, karena kamera kan selalu on. Jadi action button mungkin gue akan setting ke apa ya, ke kamera. Terus coba kita cas dulu, nyala nggak dia. Berarti ini kabelnya termasuk kabel baru ya. Maksudnya gue belum pernah ada kabel beginian. Jadi pertama kali gue punya kabel ginian. Cuman ini chargernya gue aja. Charger lama, kabel data baru. Kita coba lihat ya. Ini kabelnya. Ngecas nggak dia? Oh, ngecas charging. Tuh di atas nih charging. Coba lihat lagi. Charging atas. Dia apa yang modenya apa ya? Dynamic idle ya. Dia krek gitu di atasnya. Dia charging nih di berapa sih, 50% ya. Tapi ini softwarenya masih preparing update. Jadi mau nggak mau gue nungguin lah, daripada gue nggak tahu. Gue mau cek email ini, soalnya mau cek masa garansinya sisa berapa lama. Salah satunya yang penting aja adalah masa garansi. Seperti yang kemarin gue beli yang iPhone iPhone Oppo Reno 11F ini yang ini gue pakai ini live nih. Gue belinya handphone baru rasa bekas. Nggak tahu, handphone bekas rasa baru kali. Karena handphonenya sudah diaktifasi sama penjual. Dengan statusnya dia bilang handphonenya masih baru. Dia jual harganya selisih sama official store 800.000. Lebih murah 800.000 dari official store, tapi statusnya sudah diaktifasi statusnya. Selisihnya, masa garansinya sudah jalan 2 bulan 3 minggu. Harganya selisih 800.000 sama official store, lebih murah. Official store masih 4.600.000, dia jual 3.800.000, jadi masih selisih 800.000. Tapi kondisi barangnya sudah diaktifasi. Jadi menurut kalian worth it gak beli barang barang baru harga second, barang baru rasa second, atau barang second rasa baru, gak tau lah. Gua kemarin beli Oppo Reno 11F dengan kondisi kayak gitu.
Jadi ini yang paling penting ya, kalau beli handphone baru ya kita cek masa garansi dulu. Cek emailnya, ini kan emailnya kayaknya nggak bisa cek online deh. Jadi kita cek di settingannya ini, apakah sudah jalan garansinya apa belum. Itu yang paling penting, karena di sini juga dia bilang kan, di unboxing kan dia bilang kan, kondisi barang kalau sudah diaktifasi itu nggak bisa di-retur. Jadi kalau ini kan posisi kalau gua udah nyalain kan berarti kan udah aktivasi. Berarti harusnya ya masa garansinya ya sampai tanggal sampai tahun 2025 bulan 6 tanggal 9 atau tanggal 10. Harusnya ya. Karena gua aktivasi di hari ini di tanggal 10 bulan Juni, bulan 6 2024. Jadi harusnya ya dia ngikutin nanti setahun kemudian. Jadi bukan kayak yang handphone yang kemarin gua beli sudah diaktifasi berjalan 2 bulan 3 minggu. Jadi itu kan merasa dirugikan. Tapi dengan kondisi dia barangnya kayak barang harga second. Karena selisih di official store tuh 800.000. Jadi salah satu kalau untuk beli handphone baru ya, satu pastiin barangnya handphone China apa bukan. Nah kalau kayak gini kan, handphone gini kan sekarang banyak tiruan, banyak yang palsu. Nah, kedua ya, handphonenya kalau misalnya memang handphone original dan emailnya tembus, coba cek masa garansinya sudah berjalan apa belum. Itu aja yang paling penting. Karena kalau misalnya masa warantinya, garansinya sudah berjalan, itu termasuk katanya barang second. Karena sudah berjalan masa garansinya. Jadi kemarin ada juga YouTuber pas beli handphone Xiaomi ya. Nah, dia komplain katanya ke sellernya, ini sellernya penipu karena masa garansi sudah berjalan. Sedangkan dalam keterangan produk tidak ada tulisan kayak gitu. Kalau gue kan tahu, gue ada tulisannya barang ini tuh repacking. Cuman gue nggak ngerti repacking tuh apaan. Ternyata repacking tuh barang tuh sudah pernah diaktifasi. Intinya di situ aja. Jadi artinya ya itu barang second rasa baru. Barang baru rasa second, nggak tau lah. Barang begituan lah. Tapi sekarang kenapa prepare update-nya lama banget. Jadi kalau kalian, bagi teman-teman yang misalnya pengen beli handphone baru dan belinya online, ya salah satunya ya hati-hati dulu. Ini kalau misalnya memang selisihnya jauh, bisa juga itu barang KW atau barang palsu. Kalau selisihnya jauh ya. Tapi kalau selisihnya memang sekitar 400 sampai 500 ribu untuk harga 3-4 juta, kemungkinan itu barangnya sudah diaktifasi. Barang baru rasa second, barang second rasa baru, nggak tahu lah. Jadi kondisi unit semua masih oke. Masih segel segala macam. Bukan segel sih, segel kan udah dibuka sama dia. Maksud itu dia cuman buka unitnya untuk aktivasi doang. Jadi kayak gini kan kita udah aktivasi, sudah nyala unitnya, udah aktivasi. Artinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian beli handphone, ada penjual yang jual handphone baru, selisihnya jauh dengan harga official store, kemungkinan besar tuh handphone sudah diaktifasi kayak gini nih, sudah diaktifasi sama dia, sudah berjalan setidaknya ya 3 sampai semingguan lah. Tapi karena gue punya selisih 800.000 tuh jalannya sudah 2 bulan 3 minggu. Dia hampir 3 bulan loh dia berjalan loh. Masa garansi gue tuh udah habis sama dia. Udah habis di rumahnya seller, maksudnya di tokonya seller. Nah, itu salah satunya itu karena dia dengan gitu dia bisa banting harga murah. Jadi istilahnya tuh dia pengen cepat-cepat barang ini keluar karena garansinya sudah berjalan. Dia pengen cepat-cepat barang ini keluar, jadi banting harga. Itu harga termurah di seluruh Indonesia gue carinya. Udah gue sortir itu paling murah. Seller itu jual. Gue belinya di marketplace Blibli ya. Ternyata ya kayak gitu kondisinya. Barangnya sudah diaktifasi sama seller. Sudah diaktifasi bukan cuma 1-2 minggu atau 1-2 hari doang. Ini udah 2 minggu 3 bulan tuh. Berarti hampir 3 bulan tuh. Gue belinya di tanggal 22 Mei, sedangkan aktivasinya di tanggal 1 bulan 3.
Nah, itu kan udah selisih 2 bulan 3 minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya itu misalnya mau beli handphone baru, ya waspadalah. Kalaupun nanya-nanya, kadangnya seller mungkin nggak mau jawab masalah ini ya, masalah apa, handphone ini sudah diaktifasi, dia biasanya nggak mau jawab. Paling dia jawab barang ini repacking ya, kayak gitu aja. Nah, mungkin kalau kalian belum ngerti repacking ya, salah satunya repackingnya itu barang sudah diaktifasi dan kartu garansi ini tuh udah disobek sama dia. Terus dia packing ulang. Nah, kalau kayak iPhone ini kan nggak ada plastik bening itu yang buat di packing, nah, dia di packing ulang persis kayak gitu, persis di packing ulang lagi kembali sama sellernya. Jadi kalau teman-teman ya hati-hati ya, jangan sampai beli barang barang KW atau palsu. Misalnya kayak iPhone ini, tahu-tahu barangnya dalamnya tuh isiannya tuh sebenarnya China punya Android yang biasa itu loh, yang handphone China. Ternyata tuh kayak gitu. Nah, kedua ya sudah diaktifasi sama penjual. Kalau kita misalnya belinya selisihnya jauh dari official store, kemungkinan tuh sudah diaktifasi. Ini kan gue udah beli, makanya setidaknya gue ada pengalaman, jadi lebih ngerti daripada pertama kali gue nggak tahu kok bisa selisihnya jauh ya. Ternyata ya selisih jauh ya, salah satunya ya sudah diaktifasi sama penjual. Jadi ya kita ya gimana lagi, mau komplain juga nggak bisa juga lah, kecuali ya kayak yang ada YouTuber itu yang cuman marah-marah doang di YouTube-nya dia, katanya ini sellernya penipu, dia komplain ya percuma juga. Itu kan memang sudah gimana ya, sudah terjadi juga. Jadi kalau pun dia mau klaim garansi ke marketplace juga percuma, karena pasti mungkin dikemenangkan ke penjual, karena barangnya kan kondisinya kan dia udah buka semua, udah dipakai sama dia, baru dia komplain. Ya nggak tahu lah dia kayak gimana, ya ngerti lah. Dia sekarang mau komplain kemana juga percuma. Dia bilang mau ganti unit ke service center juga nggak bisa, kan barangnya nggak rusak. Lain cerita kalau memang kondisi barang rusak, dia ke service center. Mungkin service center masih bisa kasih gantiin barang yang baru kalau misalnya rusaknya parah. Jadi ya dia merasa dirugikan di situ katanya, karena menurut dia tuh sellernya itu penipu. Ya menurut gue ya nggak tau lah siapa yang salah, ya nggak ngerti lah. Tapi kalau kondisi gue kan gue udah tahu juga ini barangnya repacking, makanya gue beli. Barang Oppo Reno 11F yang gue beli itu barangnya tuh repacking. Gue tanya ke sellernya juga, sellernya bilang iya ini barang repacking yang katanya. Cuman gue nggak ngerti arti repacking tuh apaan sih ya, arti repacking gue tuh nggak ngerti. Nah, ngertinya ya repacking ya kita packing ulang aja, maksud tuh seller tuh udah pernah packing ulang aja. Cuman gue nggak ngertinya sudah diaktifasi sama seller, itu aja gue nggak ngertinya di situ. Nah sekarang kan gue udah ngerti. Jadi ya kalau misalnya handphone yang selisih jauh dengan official store ya, kalau memang itu barang repacking ya kita mesti tanya dulu ke sellernya apakah barang repacking atau bukan. Kalau sellernya bilang iya, berarti itu kondisi barangnya sudah diaktifasi. Lain cerita dengan barang refurbish ya. Barang refurbish ya jangan beli sih, mendingan sih, barang namanya juga refurbish. Kalau ini kan yang kemarin gue beli Oppo Reno, ini sekarang gue pakai buat live ini di sini nih. Kondisi barang oke. Oppo Reno 11F ini oke, tidak panas, bukan barang produk gagal, tidak panas, baterainya juga awet. Kameranya oke nih, live-nya oke kan. Terus kondisi fisik ya semua ya 100% oke. Jadi itu aja masalah, cuman di masa garansi aja. Jadi sama seller tuh sudah pernah diaktifasi untuk handphone gue yang Oppo Reno 11F ini, dan sudah berjalan sekitar 2 bulan 3 minggu. Makanya ya kayak gitu dia bisa banting harga dengan selisih 800.000 dengan official store. Itu harga termurah seluruh marketplace seluruh Indonesia udah gue sortir, itu termurah dia. Makanya gue beli, terus dapat bonus lagi kayak ginian tuh.
USB LED. Terus gutita kayak ini buat nempel ini sama airing. Tapi kalau menurut kalian ya, ini gua nggak tahu kalau masalah rusak ya, karena gua nggak dapat invoice dari penjual. Jadi invoice ya mau nggak mau gua harus print dari marketplace. Gua print mungkin dari Blibli, gua print kayak kalau kondisi rusak, kalau ditanya sama service center ya mau nggak mau gua cuma bisa kasih print-printan dari marketplace, karena dari pihak seller tuh nggak kasih invoice. Seperti ini juga ya, iPhone ini gue beli ini nggak ada invoice-nya loh, harusnya ada. Sorry ada. Nah, ada invoice-nya. Nah, ini invoice kan penting loh. Kalau untuk kita klaim garansi ya, biarpun sekarang klaim garansi katanya klaim garansinya bisa online ya, maksud tidak tanpa perlu bawa invoice tuh kayaknya udah bisa juga katanya. Nah, cuman kan kita apaan sih? Gue kirain dapat voucher. Oh iya bener, karena invoice-nya udah bener nih. Nah kan sama juga MAP Group juga kan. Tapi dia bisa selisih harganya dengan iBox tuh lebih murah loh. Si Digimap ini. Si Digimap itu bisa selisih harganya lebih murah loh. Dan lebih murah juga dengan Erafone. Nih si Digimap. Sama-sama MAP Group juga. Tuh situ kan invoice-nya bener ya, iPhone 15 Pro Max Bluetooth-nya diskon 111, terus diskon warranty card Apple, nih. Nah ini kartu garansinya nih, garansi Indonesia ya, bukan barang dari luar ya. Nah ini masih belum ada tulis apa-apa, jadi masih asli lah. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, mungkin kita akan bawa kartu garansi ini atau invoice yang dia beliin. Dia beliin kita invoice kayak ginian. Jadi ada harganya berapa sama tanggal pembelian. Iya bener kan, gua tanggal 7 belinya kan. Ini ada tanggal 7 gua belinya. Nah makanya nanti kita lihat ya, kalau misalnya apa ininya kenapa nggak mau jalan ya. Kalau apa masa garansinya sudah berjalan 2-3 hari, mungkin dia ikut ini invoice ya. Tapi sih nggak mungkin sih kalau ikut invoice, pasti ikut pas pertama kita nyalain handphonenya. Berarti di tanggal 10 dong harusnya ya. Sedangkan ini invoice kan tanggal 7. Invoice-nya pas gua belanja itu loh. Dari Digimap dia kasih. Nah, tanggal 7 ini dia ada print keluar invoice-nya. Tanggal 7 jam 17.30. Nah. Tapi kan kondisi barang kan belum kita nyalain. Nggak tahu deh nanti di sananya diganyain apa enggak, tapi kan segel kan tadi kan udah pada kalian lihat. Masih segel resmi, belum diapa-apain yang segel atas bawah nih, segel kertas ya. Tapi ini handphone kenapa masih update? Gua balik ke home tuh nggak bisa loh, dia masih loading di update aja. Tapi bener loh, bener canggih gitu kan. Tuh, dia wifi kan, gue belum konekin. Tadi kan gue pas itu udah gue sinkronin data tadi, langsung dia connect wifi sendiri. Tuh. Yang pas dia bilang apakah Anda akan started up di new iPhone katanya. Gue bilang iya. Terus ya otomatis ya gini, langsung semuanya dia kayak yang data-data yang handphone lama kita langsung berubah ke sini semua.
seperti wifi dia connect sendiri. Padahal wifi gua ada passwordnya. Nah, dia udah otomatis connect tanpa gua masukin password lagi. Tapi kenapa dia bisa tahu ya? Gua coba matiin dulu. Jadi ini kategorinya tuh dia tuh canggih banget dong. Cuman posisi sekarang kan belum ada screen protector ya, atau apa, anti gores ya. Jadi agak-agak rentan juga gua bawa jalan-jalan nih. Tuh masih ini aja udah mulai ada debu-debunya nih. Jadi kalau kita mau bawa jalan-jalan, kalau dengan kondisi masih belum ada screen protector ya resiko juga ya. Sayang kayaknya mau pakai apa, mau dipakai gitu, sayang loh kayaknya. Takutnya pas ke gores atau apa kan jadi cacat dia. Jadi lebih baik gua taruh di rumah dulu. Nanti pas mau ke mall, gua kayaknya mau pasang anti gores yang merek Lollipoli aja, harganya 100.000. Dia tuh modelnya tuh langsung di print ya, langsung dicetak print di tempat. Itu bagus itu. Itu yang iPhone 13 Pro gue kan sekarang masih pakai itu. Udah tahan 2 tahun loh. Dan selama ini sih nggak ada kendala gue pakai anti gores itu ya. Nggak ada masalah apa-apa. Dan untuk tepi-tepinya biasanya suka ada timbul-timbul itu juga nggak itu sih nggak ada sih selama ini sih. Ini masih utuh kok gue lihat. Masih bagus aja. Selama gue pakai udah jalan 2 tahun loh, 2 tahun lebih. Jadi mungkin ya gue rekomendin itu aja, mungkin merek-merek itu aja. Sekarang kalau kita misalnya beli yang tempered glass itu pasti gampang pecah. Gue udah pecah berapa banyak tuh. Tuh, gue nyalain lagi tuh, set apa lagi. Sorry. Ini mungkin gua akan matiin dulu ya. iPhone 13 Pro Max-nya ini. Ini 13 Pro doang nih. Koin dulu. Karena dia suruh waiting for other iPhone. Waiting lagi. Apa ya? No, keep this iPhone near your new iPhone while your information is transferred. Dia transfer semua loh, datanya loh. Makanya sampai WiFi passwordnya aja dia transferin loh. Jadi ini masukin lagi nih malah ke iPhone 7 gue. Jadi iPhone 7 gue dia suruh apa? Suruh connect ke ini lagi. Tadi dia apakah mau transfer data? Gue bilang iya. Mungkin ini transfer data yang bikin lama kali ya.
Kok ini? Oh ini, waduh, sorry ini karena apa ya? iPhone 7 gua sama iPhone 13 gua itu akun Apple-nya tuh beda. Makanya gue salah password, gue bilang. Jadi tadinya tuh gue pakai yang untuk transfer datanya, gue pakai yang 13 ke 15 Pro ini. Terus gue matiin, gue nyalain yang 7. Gue nyalain lagi. Dia connect ke 7. Kan otomatis kan beda akun. Beda handphone, beda akun. Jadi masuk lagi Apple ID-nya, akun Apple yang mana yang kita mau masukin nih. Ini udah masuk nih. Oh ya, Apple Watch. Tuh, dia kasih OTP, verification code. Padahal ini udah sign in lagi. Tapi gue connectnya ke 13 ya. Yang 7 tadi gue salah password ternyata. Gue punya 2 akun Apple ya. Ada 2 akun Apple, ternyata satunya salah password. Apakah make this your new iPhone? Gue bilang yes aja. Yes, new iPhone. Make this for my new iPhone. Jadi mana ini? Mungkin dia lamanya itu karena gua transfer data kali ya. Tadi kan pas yang pertama kali gua nyalain ini, kan ada gua connect ke iPhone 13 karena iPhone 13 ngebaca ada iPhone baru masuk katanya. Terus akhirnya gua connect kan. Makanya dia suruh software update. Welcome to iPhone. Udah ini udah benar-benar masuk nih. Dia suruh software update, otomatis ya mungkin ya pas gua transfer data itu mungkin terlalu banyak datanya, jadi agak-agak lama nungguinnya kayak gini. Soalnya kenapa gua juga bingung kenapa dia bisa ngerti ya. Gua belum masukin password WiFi loh, tapi gua udah transfer data, jadi mungkin data sebagian udah dia terima, akhirnya dia udah baca WiFi-nya tempat gue ini. Padahal WiFi di sini kan gue ada passwordin. Ya karena gue udah transfer data dari yang iPhone 13 ke 15, mungkin udah WiFi-nya ini udah ke-connect sama dia. Mungkin salah satu yang canggih di sini ya, dia bisa connectin WiFi ini tanpa harus kita masukin lagi passwordnya apa. Karena dia udah sinkron datanya antara satu handphone dengan handphone lainnya, satu iOS dengan iOS lainnya. Mungkin ya salah satu canggihnya mungkin kayak gini ya. Makanya gue juga bingung tadi kok dia bisa update sendiri ini softwarenya. Sedangkan software update kan butuh kuota, maupun ini kan nggak ada SIM card. Satu, ini nggak ada SIM card. Dua, gue belum connect ke WiFi sama sekali. Gue juga bingung kenapa dia bisa software update. Sedangkan software update kan butuhnya kuota. Kadang yang iPhone 7 aja gua nggak pernah ada kuota, itu kan gua cuma WiFi only, jadi gua nggak isi SIM card kan, jadi dia suruh update terus, jadi gua nggak pernah update, gua letter terus. Itu bisa dipakai kan. Terus ya update kan butuh kuota juga. Kadang gua nggak ada kuota juga, gua nggak pernah updatein. Katanya dia butuh WiFi katanya. Gua nyalain WiFi juga nggak diupdatein sama dia, gua letter aja. Makanya gua juga bingung kenapa dia bisa baca WiFi-nya gue nih. Apa karena pas gua transfer data dia otomatis sudah kebaca WiFi-nya sini tanpa gua harus masukin dari awal. Karena ini kan belum ada SIM card, otomatis kan belum bisa kita ngapa-ngapain. Yang salah satunya kita pakai WiFi. Sedangkan gua tadi udah press ke WiFi-nya, gua pencetin, tahu-tahu dia udah connect ke WiFi sini tanpa gua harus masukin password. Sekarang udah masuk ya. Sudah masuk. Kita coba lihat action buttonnya. Action button.
Tuh. Silent. Jadi action button tuh masih apa ya? Masih kategori yang masih di handphone lama tuh seperti ini yang ada silent apa enggak itu loh. Tapi ini kan tek-teknya atas bawah on off gitu kan. Sedangkan kita di action button yang fiturnya yang terbaru di iPhone 15 kan, tuh pencet gini dia mau di silent apa enggak. Dipencet, dia bukan tik-tak apa, bukan yang on off yang kiri geser kiri kanan. Nah, dia salah satunya gitu. Terus kita bisa setting juga di action button ini untuk apakah sudah, coba gue nggak ngerti juga soalnya masih baru kan, belum begitu ngerti kondisi handphone ini, perlu banyak belajar dulu. Action buttonnya ini salah satu fitur yang orang suka dari iPhone 15 itu adalah fitur action button ini. Ini salah satu yang mungkin yang buat pencinta gadget iPhone terutama tuh paling sukanya tuh di sini nih, fitur utama dia tuh action button. Fitur unggulan dia lah. Nah, ini ada action button, gue coba nih, ada silent mode. Gue belum mengerti kayak gimana ya, soalnya makanya gue masih penasaran. Nah, mungkin kita masukin ke kamera aja nih, coba lihat dulu ya tadi kan. Silent mode, kamera, voice memo, magnifier, accessibility, no action. Nah, ini no action kan nggak ada apa-apa. Coba kita ke ada flashlight juga, sorry, center ya. Coba ke kamera aja, kita settingnya kamera ya. Mana nih? Kok nggak gerak? Oh, dia masih ada settingan kayak gini lagi. Apakah foto, selfie, video, potret atau potret selfie? Coba kita selfie aja ya. Oke. Udah gua selfie ini gimana nih? Coba back deh. Oh iya. Tuh. Nah, langsung masuk ke potret kan? Jadi coba kita matiin dulu. Oke, ini kondisi mati loh ya. Tapi nggak tahu dia ada nyala beginian. Untuk apa? Dia bener ya. Ini tidak ada SIM card ya, tapi dia udah baca dari jamnya, udah kebaca 0036, udah benar ya. Terus tanggal 11 Juni udah benar, dia udah baca semua tuh, karena dia udah connect ke wifi ya. Wifi nya dia tadi connect sendiri dengan transfer data mungkin ya, gua nggak ngerti juga ya, karena gua juga pertama kali, gua juga kayak kok dia bisanya tahu wifi gue. Nah, coba kita pakai action buttonnya. Nah, tadi gua setting kamera tuh, potret selfie. Ini salah satunya keunggulan dia, tanpa kita harus apa ya, tanpa apa, maksudnya kita tuh kondisi handphonenya masih dalam kondisi kayak gini, kondisi mati gitu. Jadi kita pencet action button kan, dan gua tadi settingnya di kamera potret kamera selfie ya, berarti kamera depan ya. Nah, dia langsung masuk ke gini. Jadi begitu kita pencet action button sekali doang langsung keluar kayak gini. Kelebihan dia di sini ini. Terus ini kenapa nyala-nyala? Tuh ada flash gitu ya. Coba kita selfie. Jadi action button ini tuh mempermudah kita untuk melakukan sesuatu deh. Mungkin seperti kayak gua kan lebih cenderung butuhnya di kamera ya, lebih sering menggunakan kamera handphone ya daripada fitur lain ya. Seperti ini kan di action button dia kan bisa flashlight atau center, terus kamera, terus silent mode kayak gimana. Mungkin yang paling gua membutuhkan ya di sini ya untuk action buttonnya yang paling penting di sini gua pakainya kamera, karena gua lebih menggunakan kamera ya dibanding fitur lain ya. Untuk pemakaian handphone gua lebih sering ke kamera ya. Paling juga kalau nggak kamera gua mungkin ya ke sosial media kayak gini ya. Nah, tapi tetap gua lebih butuh kamera karena kamera selalu action. Gitu loh. Jadi itu salah satu dia action button ini tuh dia
mempermudah kita. Menurut gue tuh dia tuh mempermudah kita. Jadi tuh orang ambil fitur ini, action button ini tuh lebih dipermudah aja. Jadi begitu kita pencet action button tuh langsung keluar kayak gini. Karena gua settingnya di selfie ya. Mungkin kalau misalnya gua nggak mau setting ke selfie, gua setting ke kamera belakang. Nah, jadi langsung ke kamera belakang. Begitu mungkin kalau kita lagi jalan atau lagi duduk atau ketemu sesuatu yang unik ya, yang bisa kita jadiin konten ya atau apa ya, kita langsung kamerain aja. Udah di action button. Jadi tanpa kita harus dibuka apa Face ID lagi atau pakai yang jari lagi kayak atau pakai password lagi masukin. Jadi kita begitu pencet action button langsung udah langsung syuting. Karena gua settingnya di kamera, udah langsung gua shoot ya. Ini salah satu action button yang keunggulan iPhone 15 di situ. Salah satu yang mempermudah dan mempercepat kita aja. Nah, mungkin nih di iPhone 15 itu fitur yang paling disukain ya di ini action button. Untuk fitur-fitur lain ya mungkin kayak kamera ya kamera ya lebih bagus lah dibanding kamera lain seperti kamera di 13 kayak itu ya tetap lebih bagus. Terus dia kelebihan lain ya ringan ya dibanding seri 14 kan dia selisih berapa gram juga lebih ringan dari seri 14 ya. Apalagi seri 13 ini kan berat. Nah, karena dia titanium ya jadi ringan. Jadi kelebihan di iPhone 15 ya salah satu yang menurut gue yang paling gue suka ya action buttonnya. Ini fitur action button ini yang paling menarik, yang paling anak-anak iPhone gitu yang nungguin tuh di action button. Jadi itu lebih cepat lah kita jadi gesit gitu loh. Misalnya kita setting di kamera belakang. Jadi misalnya ada yang lewat atau ada yang barang yang ada yang mau kita jadiin konten loh. Ini sesuatu yang unik kan, kita tuh nggak bisa datang berulang-ulang kali. Jadi sesuatu yang unik kan paling datang cuma beberapa detik doang. Di salah satu keunggulannya action button kita langsung pencet sebutan sudah langsung kita syuting. Apalagi handphone sekelas iPhone ya. Selama gue guna yang seri 13 saja, dia shoot itu tampak nge-lag seperti apa ya? Tampak nge-lag kayak handphone merek lain lah ya, Kalau merek lain mungkin masih nge-lag ya, kayak seperti yang gue pakai Reno ini tuh masih agak-agak gimana ya, kayak gitu loh. Nah, untuk iPhone ya, dia masih lancar, maksudnya begitu kita pencet langsung bisa shoot. Terus nggak ada delay lah, setidaknya masih nggak ada delay dibanding handphone lain. Jadi kelebihan dia itu selain ringan banget, salah satu fitur unggulan ya action button. Terus dia udah mulai Type-C. Kamera ya otomatis ya lebih bagus lah dibanding seri sebelumnya. Terus warnanya juga kayaknya ini warna-warna titanium tuh kayaknya lebih mewah ya, lebih wow gitu loh. Kelebihannya itu mungkin itu aja dibanding seri sebelumnya ya. Yang kalau untuk yang dia begitu gua transferin data itu gua juga nggak ngerti kenapa dia bisa tahu password wifi gue. Nah, mungkin ya karena mungkin gua agak-agak buta gadget atau buta iPhone atau apa ya, nggak tahu ya. Ya salah satu mungkin ya ini ya bikin gua juga tercengang juga karena dia bisa tahu begitu gua transferin data dia langsung tahu loh. Gue ini password wifi gue loh, langsung dia connect sendiri, otomatis dia suruh gue software update. Sedangkan software kan butuh wifi, gue juga tuh wifi gue nyala, gue bilang gitu. Ya udah itu aja, mungkin ya unboxingnya udah habis dah, gue mau off dulu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton ya. Thank you for watching, bye bye. Sudah selesai kita unboxing. Dah.